Baik, perkenalkan nama saya Hans Tantio dengan NIM H1051201047. Di video kali ini saya akan menjelaskan website yang saya buat, yaitu website portfolio. Nah, di website portfolio ini, di sini tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada about me, ada galeri, dan ada kontak. Nah, untuk ininya sendiri, button yang di navbarnya sendiri ini berfungsi. Jadi home, dia akan kembali ke home. Terus about me, dia akan masuk ke halaman about me. Terus ada galeri, dia akan masuk ke section galeri, dan yang kontak dia juga akan masuk ke section kontak gitu. Nah, untuk codingannya sendiri, yang pertama ini HTML-nya. Nah, untuk HTML-nya ini di body ada navigasi barnya. Nah, untuk navnya ini untuk menampilkan menu yang ada di web kita gitu. Lalu untuk kelasnya sendiri saya menggunakan wrapper. Nah, untuk menampung menu dan logo. Nah, logonya dan menu ada di sini. Logonya sendiri ini berupa teks ya. Nah, lalu untuk berikutnya ada section home. Jadi untuk section home ini ada gambar yang saya masukkan. Terus ada kelas juga, kelas kolom. Di sini isinya H2 dan paragraf. Lalu section about me. Nah, di section about me ini ada section about me ini ada kelas kolom yang isinya ini paragraf dan H2. Terus berikutnya juga ada image di about me ada image yang saya masukkan yaitu foto saya sendiri. Nah, lalu berikutnya ada section galeri. Untuk section galeri sendiri ini ada beberapa kelas. Jadi di dalam galeri ada kelas tengah, terus di dalam kelas tengahnya ada kelas kolom. Nah, di dalam kelas kolom ini isinya ada deskripsi yaitu paragraf H dan H2. Nah, lalu untuk di kelas tengah lagi itu ada kelas galeri list. Nah, kelas galeri list ini isinya ini foto-foto foto-foto yang saya lampirkan di galeri tadi. Jadi di sini ada 4 foto. Nah, di dalam kartu galeri ini isinya ada image source serta paragraf P. Nah, lalu berikutnya ada kontak. Di dalam kontak ini ada kelas wrapper, terus ada kelas footer, lalu ada lagi kelas footer section. Nah, untuk kontaknya ini ada di dalam kelas footer section ada H3 dan paragraf. Terus di dalam kelas eh, footer section lagi, maaf, di kelas footer ya. Ini ada kelas lagi yang namanya footer section lagi, footer section yang kedua. Nah, jadi di sini juga ada H3 dan paragraf. Nah, paragrafnya ini berisi website yang saya cantumkan untuk memasuki link atau sosial media saya. Nah, lalu yang terakhir ada copyright. Copyright ini ya di dalam copyright ada class wrapper. Nah, di dalam class wrapper ada encopy. Encopy ini untuk membentuk gambar icon ini C. Nah, seperti itu. Lalu untuk style CSS sendiri bagaimana? Nah, untuk style CSS sendiri ini ada seperti ini teman. Jadi yang pertama ini bintang. Kenapa pakai bintang, terus text instruction non, margin dan paddingnya 0? Ini supaya style baik di HTML, body, dan lain-lainnya itu tidak akan diberikan text decoration. Terus marginnya dan paddingnya juga 0, sesuai yang sudah saya atur. Nah, di body kita sekali lagi mengecek margin dan paddingnya saya berikan 0, supaya tidak ada yang terlewat gitu. Nah, untuk font family-nya ini Open Sans dan Sans Serif, supaya yang di dalam bodinya nanti semuanya sama fontnya. Nah, lalu untuk wrapper ini width-nya 100 pixel, marginnya auto supaya berada di tengah tadi untuk objeknya. Membuat wrapper berada di tengah. Nah, untuk posisinya relatif. Terus ada logo A, ini untuk logo ya yang teks tadi. Nah, ini untuk ukurannya, untuk terus floatnya ini left, supaya logo ini ada di sebelah kiri. Nah, untuk logonya ini supaya ada di sebelah kiri. Jangan sampai dia ada di tengah-tengah atau bahkan di kanan. Makanya saya atur float left gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk menu, float right. Nah, ini untuk membuat menunya ini di sebelah kanan. Kalau misalnya kita nggak atur float right dan float leftnya, otomatis nanti eh, logo dan menunya akan berada di tempat yang sama, yaitu di sini. Nah, seperti itu. Lalu untuk navnya, ini saya udah atur juga untuk margin auto tadi supaya di tengah, terus flexnya display ini flex supaya dapat membentuk kolom-kolom di menunya.
Lalu line height 80 pixel supaya bagian atas dan bawah dari menu tadi itu dari menu dan logo itu bisa rata di tengah divnya. Jadi tidak ada yang terlalu atas ataupun terlalu bawah gitu. Nah, untuk posisinya sticky. Kenapa sticky? Karena ketika kita nge-scroll itu seperti yang kita lihat tuh, dia tidak akan ikut. Jadi dia maksud saya dia akan ikut eh, navbarnya itu akan ikut sesuai arah mana yang kita ikut. Jadi dia tidak akan hilang atau tidak akan lepas gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga position WebKit Sticky ini. Kenapa kok ada dua jadinya? Nah, ini WebKit Sticky ini berfungsi untuk browser Safari. Seperti itu. Lalu di sini juga ada Z-index 1 supaya dia tidak tertimpa oleh section lain seperti section home, section about me, dia nggak akan ketimpa gitu. Nah, lalu ini juga ada navul, navuli, navuli A. Nah, lalu untuk navuli A hover. Nah, hovernya ini text decorationnya underline. Jadi navuli A hover ini ketika kita mendekatkan kursor kita, nah, di home ini dia akan terlihat garis bawah atau underline-nya. Ketika kita menghindar, kita jauhkan kursor, nah otomatis dia tidak ada kursor apa, tidak ada underline lagi. Itu yang dimaksud dengan hover. Kita juga bisa kayak mengubah warnanya seperti itu. Lalu sini sectionnya juga marginnya auto supaya tengah, displaynya flag supaya bentuk kolom-kolom, terus marginnya juga bottom ini supaya memiliki jeda antara satu section dengan section yang lain. Jadi tidak langsung menempel di sini, tapi di sini ada 50 pixel, di sini juga ada 50 pixel dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk kolom juga margin topnya 50 pixel, margin bottomnya juga 50 pixel. Terus untuk H2 sendiri ini margin bottomnya 20 pixel. Kenapa? Kenapa 20 pixel? Jadi antara ini H2 dengan paragraf ini 20 pixel karena supaya memberikan jarak agar tidak terlalu nempel seperti itu. Seperti ini juga about me dengan paragrafnya ini. Nah, dia juga 20 pixel, galeri juga 20 pixel dan lain dan seterusnya gitu. Nah, lalu di galeri list ini ada flex wrap dan itu wrap supaya tidak terlalu menjadi satu baris. Nah, untuk galeri listnya ini seperti ini. Tuh, ini flex wrap. Kalau misalnya kita tidak atur flex wrapnya, otomatis nanti fotonya nih akan berurutan juga sama, tapi dia akan memanjang ke bawah, bukan ke samping seperti ini. Seperti itu. Nah, ya seperti ini untuk yang lain, untuk untuk kartu galeri image-nya, kartu galeri paragrafnya, untuk ini untuk kontak, untuk footernya, displaynya flex, sama yang tadi saya bilang untuk bentuk kolom, terus flex wrap juga supaya dia bisa memanjang ke samping ke kolom gitu. Nah, terus margin auto supaya di tengah. Nah, lalu ada footer section, ada H3. H3 ini yang kontak dan sosial ini ya. Nah, lalu untuk yang ini terakhir ada copyright. Copyright ini text align-nya center, width-nya 100%, padding 50 pixel, margin top 50 pixel. Nah, untuk copyright yang ini. Nah, lalu ini bikinnya ada tambahan yaitu untuk tampilan yang lebih kecil. Kan nggak mungkin kita selalu membuka website untuk full gitu seperti ini. Nah, bagaimana jika kita kecilkan? Nah, jika kita kecilkan tidak akan jadi masalah karena di sini udah saya atur juga untuk wrapnya, untuk logo A-nya, nav menunya, terus untuk nav menu uli dan section image, kartu tutor. Nah, untuk website yang saya buat sendiri, nah ketika logonya ini yang awal di samping dia akan menjadi ke tengah dari atas. Nah, terus untuk home, about me, galeri kontaknya yaitu menunya ini juga akan mengikut ke tengah. Lalu untuk gambarnya dia akan di atas duluan, terus disambung dengan teksnya. Lalu untuk about me, karena tadi about me teksnya itu di kiri ya. Nah, jadi dia duluan, baru gambarnya. Nah, selanjutnya untuk galeri sama dia masih 4 ya, dan ukurannya jadi lebih kecil. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada kontak dan sosial juga semakin mendekat. Nah, untuk ininya, untuk copyright tidak diganggu gugat. Nah, mungkin itu saja sih untuk website yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.